Berapa orang yang ambil kira-kira? Berapa ya orang yang ambil, Dek? Tuh, Izin menjawab, Prof. Sekitar 20-an nih, Kak, Prof. 22. Kemudian di jadwal minggu depan itu ada jadwal apa? Paper ya? Berapa orang yang presentasi minggu depan? Orti mana yang diarahkan oleh Dr. Indira? Ada yang tahu enggak, Dek? Izin menjawab, Prof. Mungkin Ya, kortinya Orti belum. Ortinya siapa? Le, Korti siapa Kortinya? Dengar suara saya nggak, Dek? Terdengar, Prof. Terdengar. Tolong dijawab Kortinya siapa? Untuk kortinya atas nama Cok D ini ke Prof. Sepertinya belum hadir, Prof. Belum Iya. hadir. Kira-kira minggu depan itu apa? Izin menjawab, Prof. Untuk minggu depan itu Ya, presentasi, Prof. berapa kelompok? Satu kelompok, Prof. Satu kelompok. Khusus untuk saya aja ya. Di, Prof. Ya, oke. Jadi satu kelompok ya, bukan 5 ya. Satu ya. Di jadwal satu, Prof. Satu ya. Ya saya nggak tahu saya nanti biar biar kita kalau satu kan kita santai gitu. Oke, selamat sore adik-adik biar cepat karena nanti saya juga ngasih kuliah lagi ya. Kita mulai aja ya. Baik, Prof. Iya. Baik, Prof. Oke, saya share dulu. Bisa dilihat? Bisa. Ya, kita mulai. Jadi materi untuk saya itu adalah sistem breeding pada saat ternak sapi. Ya, jadi sistem perkawinannya ya, sistem breeding. Jadi kita hanya kuliah sekali ini ya, kuliah sekali. Nah, tujuan dari kita mempelajari sistem breeding ya, tentunya yang pertama kita harus mampu ya membuat atau menjelaskan suatu konsep dasar daripada sistem breeding itu sendiri. Konsepnya apa? Itu penting itu ya. Nah, kemudian kita mampu nanti mengidentifikasi berbagai sistem perkawinan terutama pada sapi. Nah, kemudian kita bisa menentukan sistem breeding yang sesuai dengan tujuan pemuliaan. Kemudian mampu menganalisis dampak sistem breeding terhadap mutu genetik dan produktivitas. Nah, di sini nanti kalau kita belajar berkaitan dengan breeding, ya, kita harus jelas tujuannya untuk apa. Apakah untuk pemurnian genetik, apakah untuk produksi daging, apakah untuk meningkatkan berat badan, nah itu silakan ya. Nah sehingga konsep yang Anda nanti apa namanya
Anda pakai itu harus jelas gitu. Nah itu ya, jadi Anda itu harus mampu ya menguraikan ke 4 poin ini. Nah itulah tujuan kita mempelajari daripada sistem breeding. Dengar ya suara saya ya. Dengar, Prof. Dengar. Nah, pengertian daripada sistem breeding, ya, sistem breeding itu adalah pola atau metode pengaturan perkawinan ternak untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, seperti misalnya ya, peningkatan produktivitas dan mutu genetik. Jadi pola atau metode yang digunakan untuk pengaturan sistem perkawinan ternak. Ya. Nah, tujuannya silakan nanti untuk apa. Nah, tujuan utama mungkin nanti untuk meningkatkan produktivitas misalnya. Ya, produksi susunya, daging, atau reproduksinya. Nah, tentu dalam sistem breeding ini, ya, apakah nanti Anda akan misalnya pada sapi perah misalnya, itu yang kita cari adalah bibit unggul yang mempunyai produksi susu tinggi. Tipe pedaging misalnya, atau reproduksi. Ya. Mana dia mempunyai fertilitas unggul misalnya. Nah itu bisa kita silakan. Ya, mungkin nanti ada ceritanya. Ya. Mempertahankan atau memperbaiki mutu genetik. Nah, mungkin seperti konservasi misalnya. Nah, mungkin Anda pernah mendengar ada P3B dipulukan. Nah, itu tujuannya adalah untuk pemurnian sapi Bali. Nah, itu harus dipertahankan. Nah, sehingga sistem perkawinannya itu harus diatur. Jangan sampai nanti kalau kita melakukan IB misalnya menggunakan stro sapi lain. Nah, itu nanti akan mempengaruhi kemurnian daripada genetik. Tentu tujuannya untuk apa ya? Kalau kita lihat misalnya di NTB banyak sapi Bali dikawinkan dengan simental gitu. Nah, itu tujuannya lain lagi gitu ya. Bukan tuh kalau sudah kawin dengan antar ras nanti ya bukan bukan pure lagi. Menghasilkan induk yang unggul ya, misalnya untuk pembibitan. Nah, itu tujuan utamanya ya. Jadi meningkatkan produktivitas, mempertahankan mutu genetik, kemudian menghasilkan induk unggul ya, untuk pembibitannya ini berkaitan dengan fertilitas. Jadi tidak asal nanti Anda melakukan persilangan begitu ya. Jadi harus jelas tujuannya itu apa. Nah, faktor yang mempengaruhi daripada sistem breeding. Misalnya ya, misal tujuan produksi. Nah, tentu sama seperti tadi ya. Kemudian ketersediaan pejantan unggul. Ini kalau kalau pejantan unggulnya kurang, nah tentu juga akan mempengaruhi daripada sistem breeding kita. Teknologi reproduksi, ya misalnya teknologi B, ya, inseminasi buatan, embryo transfer, IVF, in vitro fertilisasi, jadi pembuahan di luar tubuh. Nah tentu ini akan sangat berpengaruh lagi kalau nanti Anda tidak memahami masalah perkawinan, misalnya IB, kapan melakukan IB. Ya. Mungkin di teknologi reproduksi Anda sudah dapat masalah IB. Embryo transfer, ya. Bagaimana teknologinya. Nah ini sangat berpengaruh nanti kalau Anda tidak menguasai ini tidak akan bisa Anda lakukan. Ya. Nah ini adalah satu faktor yang mempengaruhi daripada sistem breeding, ya, sistem perkawinan. Nah kondisi lingkungan dan sosial ekonomi peternak. Nah, ini juga akan mempengaruhi bagaimana setelah dilakukan persilangan. Nah, tentunya pakan yang diberikan harus baik kan begitu ya.
Jadi semuanya harus optimal gitu ya. Sumber genetik lokal dan impor. Nah, ini biasanya sekarang dengan adanya teknologi, biasanya kita mengimpor ya, genetik-genetik unggul. Misalnya sapi perah. Ya, mungkin ada satu negara yang sapi perahnya misalnya Friesian Holstein, dia mempunyai produksi susu sampai 30 liter per hari. Nah, sedangkan kalau sementara di Indonesia ya paling 15 kan. Nah, itu bisa diimpor ya. Yang diimpor apanya? Mungkin embrionya, kan itu bukan sapinya. Nah, dengan teknologi ada embrio transfer, embrionya diekspor. Nah, ini nanti dikawinnya di transfer ke sapi yang ada di Indonesia. Nah, itu juga termasuk persilangan gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah, di sini ada 6 jenis sistem breeding. Yang pertama itu adalah pure breeding. Jadi pure breeding adalah pemurnian. Ada istilah cross breed, ya, cross breeding. Nah, ini persilangan. Ada istilah lagi upgrading, ya, peningkatan mutu. Nah, ini mungkin nanti ada kaitan dengan F1, F2, F3, dan lain sebagainya. Ada inbreeding. Jadi kawin keluarga atau kawin sekerabat. Ini yang paling banyak ini orang Bali ini ya, inbreeding. Ya. Kawin keluarga. Nah, secara genetik, nah mungkin nanti Anda bisa lihat nanti ya, kalau inbreeding akibatnya apa. Ada outbreeding, kawin tak sekerabat. Ada rotasional dan terminal crossbreed. Ini istilah-istilah daripada apa namanya, kalau nanti kita melakukan breeding. Nah, apakah tujuannya Anda akan melakukan pemurnian? Apakah tujuannya Anda untuk produksi, misalnya sehingga Anda melakukan persilangan? Ya. Apakah Anda melakukan upgrading, upgrading? Udah. Ya, dong ngasih kuliah, Ya, tinggal lah. Ya, saya lanjutkan ya. Apakah nanti akan meningkatkan mutu, misalnya reproduksinya, fertilitasnya. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang inbreeding, kawin sekerabat gitu ya. Oh, ini yang tadi ini ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai yang mengenai full breeding, ya, pemurnian. Nah, di sini pure breeding itu kawin antar individu dari ras yang sama untuk mempertahankan kemurnian genetik. Nah, ini biasanya yang kita ketahui konservasi. Nah, contohnya sekarang pada sapi Bali. Ya. Jadi sapi Bali kita kawinkan dengan sapi Bali. Nah, itu termasuk pure breeding. Nah, kelebihan daripada sistem breeding ini, ya, konsistensi performanya, dan stabilitas genetiknya ya, tetap bisa dipertahankan. Tapi kekurangannya, ya, ini sangat berisiko terjadinya inbreeding depression. Jadi artinya inbreeding ini kalau terjadi inbreeding,
Nah, ini akan berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan, sehingga fenotip-fenotip yang muncul nanti beragam ya, mungkin akan menjadi infertilitas, mungkin akan menjadi steril, mungkin pertumbuhan akan terlambat. Jadi faktor risikonya banyak. Ya. Contoh misal kalau adik-adik melihat sapi Bali, kalau sapi Bali yang asli, ya, mungkin dapat kuliah di ilmu sapi Bali, nah itu pantatnya putih ya, seperti kaca cermin, pakai stocking ya, seperti kaos kaki putih gitu ya, garis di punggung hitam. Nah itu ciri khas dari sapi Bali. Coba nanti adik-adik lihat di lapangan. Nanti banyak sudah mungkin stockingnya udah tabur. Apa namanya, cermin di pantatnya juga tidak seputih lagi. Nah ini adalah contoh daripada inbreeding. Pertumbuhannya lambat. Mungkin nanti juga ya, kalau kita lihat sekarang sampai Bali itu kan kecil-kecil sekali. Nah ini apa namanya? Jadi tidak setiap individu sapi Bali itu yang dikawinkan itu inbreeding, tidak. Tapi kan ada asal usul. Nah sehingga ya, saya sudah menyampaikan juga di Balai Pembibitan apa nama, bukan di Baturiti ya, produksi semen. Nah, itu dalam distribusi stronya, dari penyebaran stronya itu harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai nanti terjadi bapak mengawinkan anak, ya, kemudian kakek mengambilkan anaknya tidak beranak, berarti kakek nanti mengawinkan cucu. Nah ini dihindarkan ya. Ini yang dihindari dari artinya pengaturan setro itulah yang kita atur begitu. Nah, sehingga dapat mengurangi apa namanya terjadinya inbreeding. Tapi di lapangan kan sangat sulit ya. Kadang-kadang stronya masih ada yang seharusnya tidak digunakan lagi untuk yang keturunan yang sudah dipakai itu dipakai lagi. Nah itulah yang akan terjadi inbreeding. Salah satu faktor ya, kekurangannya begitu ya daripada pure breeding. Dan ini memang harus lakukan. Nah sehingga beberapa mungkin ya pengusaha peternakan sapi terutama, nah ingin menghilangkan sapi Bali ini. Nah ingin masuklah kalau bisa masuk sapi lain, misal simental atau PO atau apa ya. Nah, tapi kalau ini sampai masuk ke Bali, nah tentu akan kemudian dari sapi Bali itu akan hilang. Nah, ini kita sebagai apa namanya di Bali ini memang harus perlu dipertahankan. Kalau sapi Bali di luar Bali beda. Itu kemungkinannya sudah tidak bisa dipastikan lagi. Jelas itu sudah merupakan crossbreed. Nah itu jadi pure breeding ini tujuan adalah pemurnian daripada genetik, pemurnian daripada bangsa sapi yang kita punya yaitu sapi Bali. Sama juga sapi Madura. Jadi ada sapi yang murni itu adalah dua, ada sapi Bali, kemudian ada tiga, ada sapi Aceh lagi, sapi Aceh lagi. Sapi Madura, sapi Aceh ini sampai mirip, tapi waktu saya ke Sakwala atau ke Aceh, sapinya memang jauh lebih kurus daripada sapi Bali. Tapi saya sayang tidak tampilkan fotonya. Ya itu jadi tujuan pada pemurnian breeding gitu ya. Nah sekarang persilangan crossbreed. Nah tentu mungkin tujuannya untuk produksi misalnya. Jadi di sini antara dua ras yang berbeda untuk memanfaatkan efek heterosis atau hybrid vigornya. Nah contoh misalnya, nah ini yang banyak dilakukan sekarang. Sapi Bali dengan limusin. Nah biasanya ini bukan kawin alam, ya.
Jadi sapi Bali dia mendapatkan stro eksotik, stronya limosin. Nah ini disebut dengan Balimosin. Nah yang banyak saya temukan di NTB, kemudian di Sulawesi, bahkan saat Bali yang banyak dikawinkan dengan simental. Makanya yang kalau orang Lombok bilang Cibal, jadi Bali simental. Nah ini juga banyak yang di Jawa, PO, Ongol, itu dikawinkan dengan simental. Ini disebut dengan simpo. Tapi hasilnya luar biasa memang. Pertumbuhannya cepat, fertilitasnya tinggi. Nah tentu, ya, karena ini merupakan crossbreed, tentu genotip yang muncul itu tidak stabil. Karena ini sudah terjadi pergabungan dua ras. Suatu contoh yang saya ketahui ya secara langsung di lapangan adalah sapi Bali yang dikawinkan dengan simental. Kalau Bali dengan Bali itu berat lahir dari vedetnya itu kurang lebih 16 sampai 17. Itu sudah besar sekali berat lahir. Tapi begitu Bali dikawinkan, ya, tapi Bali dikawinkan dengan simental, itu berat lahirnya bisa mencapai 28 sampai 30. Sangat luar biasa. Nah, kemudian pertumbuhannya juga dalam waktu 3 bulan itu 2 kali lipat hasil crossbreed-nya. Nah, pertumbuhan cepat sekali. Nah, sehingga banyak peternak, ya, kalau di NTB, dulu ya, waktu saya dari tahun 16 sampai 19 di lapangan di NTB, hampir 90% ya, peternak itu menginginkan sapi Balinya itu dikawinkan dengan simental. Nah, cuma bagaimana hasil keturunannya, nah ini yang masih banyak diteliti, memang sudah ada ya, bimbingan saya yang meneliti, yang dari peternakan, S2, itu meneliti bagaimana performa reproduksi anak yang dilahirkan dari persilangan ini. Memang ya dari dari hasil survei itu tidak ada pengaruh signifikan, tidak bermasalah gitu. Nah tentu ini harus diteliti terus ya. Apakah nanti sekian keturunan berapa dia nanti rusak performanya, kita kan tidak tahu. Nah, ini saya juga menyarankan jangan sampai nanti 100% sapi Bali yang ada di NTB itu disilangkan dengan simental. Nanti kalau itu nanti sampai terjadi sterilitas, nanti populasi akan turun. Nah ini yang perlu diperhatikan. Yang jelas dengan pengawinan Bali limosin atau simental itu akan mengalami distokia, kesulitan melahirkan, karena seperti apa yang saya sampaikan tadi, kalau Bali itu hanya 16-17 dia bisa melahirkan orang, tapi kalau lebih dari itu berat lahir daripada fetusnya atau pedetnya itu jelas memerlukan pertolongan. Memang ya risikonya juga banyak, kalau pertolongan tidak benar nanti akan menyebabkan infertilitas bahkan steril daripada induk. Tapi kalau pertolongannya baik, lancar, nah tentu ini akan memberikan keuntungan baik bagi dokter hewannya, baik dari data peternak. Yang jelas crossbreed ini kalau tujuannya untuk pertumbuhan itu bagus begitu. Cuma kalau Bali dikawinkan dengan baik limosin dengan simental, jadi saya selaku orang reproduksi saya belum tahu ini, ya hasil keturunannya keberapa itu belum ada yang meneliti itu, ya itu harus diteliti lagi. Apakah estrus postpartumnya nanti bagus,
Jadi setelah dikawinkan anaknya dewasa menjadi induk, kemudian dikawinkan, apakah dia akan mengandung anak yang normal, apakah setelah dia melahirkan anak, apakah estrus postpartumnya normal, misalnya 3 bulan. Jadi setelah melahirkan harus dia sapi itu estrus 3 bulan maksimum. Setelah kalau lebih dari 3 bulan itu merupakan gangguan reproduksi. Jadi banyak faktor yang harus kita teliti. Bagaimana aktivitas ovariumnya, bagaimana profil hormonnya. Nah, ini banyak yang harus kita teliti. Jadi kalau saya sih belum berani menyatakan reproduksinya bagus karena belum meneliti. Jelas kalau hasilnya dari segi berat badan, berat lahir itu bagus sekali gitu ya. Nah, yang saya temukan di NTB di Lombok. Nah, kemudian kalau upgrading atau peningkatan mutu. Nah, ini berkaitan dengan kita lihat ya skemanya. Penyilaan ternak lokal dengan pejantan unggul. Nah, ini yang katakan apakah itu merupakan pejantan yang unggul yang import. Nah, ini skemanya sekarang. Nah, misal F1 darah ras unggul, berarti 50% dari yang unggul, 50% dari yang apa namanya yang lokal. Nah, kemudian dikawinkan lagi menjadilah 75%. Nah, F4-nya itu baru dia muncul menjadi 93,7%. Jadi hampir sudah mendekat ya dari asal dari apa namanya pejantan unggulnya. Jadi tidak begitu dikawinkan dia langsung tidak ya. Kalau dikawinkan dia tetap ya 50% mengambil dari induk, 50% mengambil dari bapak. Nah, kemudian begitu dikawinkan lagi F2 jadi 75% induknya. Dikawinkan lagi jadi dan seterusnya ya. Sampai ke M4. Nah, ini tujuannya adalah mutu genetik tanpa kehilangan adaptasi lokalnya karena kita menggunakan induk lokal. Sehingga sifat lokalnya itu masih tetap, tapi apa namanya sifat genetiknya unggul itu diambil dari pejantan unggulnya. Nah, itu namanya upgrading ya, mengupgrade gitu ya. Nah, jadi untuk meningkatkan mutu genetiknya. Nah, kemudian ini inbreeding dan outbreeding. Jadi inbreeding ini kawin antar individu berkerabat dekat. Tujuan memunculkan sifat genetik tertentu. Risikonya apa? Penurunan vitalitas dan fertilitas. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, kalau inbreeding misalnya apa namanya, bapak mengawinkan anak, nah itu kan dekat sekali. Atau anaknya berasal dari anak berasal dari bapaknya yang bersaudara dengan ibunya misalnya. Jadi anak bapaknya dengan anak ibunya atau apa istilah Bali kalau misal, nah itu dikawinkan, nah itu termasuk inbreeding. Nah ini biasanya kecenderungannya nanti akan berpengaruh terhadap fertilitas. Nanti bisa coba dilihat, tapi tidak 100% gitu ya. Nanti Anda mengatakan nanti, oh ini Prof. Cok bilang kalau saya kawin dengan saudara dari bapak saya menyebabkan sterilitas atau fertilitasnya turun. Tidak, ya, tidak semua. Tapi sebagian besar, ya. Apalagi nanti anaknya yang dilahirkan lagi, ini dikawinkan lagi dengan saudaranya. Ini yang sekian kalinya ini lama-kelamaan pasti akan menyebabkan sterilitas biasanya. Nah, kemudian kalau outbreeding, kawin antar individu tidak ada hubungannya dalam satu ras.
Jadi di sini adalah tujuannya untuk memperluas variasi genetik dan untuk mencegah inbreeding. Nah, ini antar individu, tapi tidak ada kerabat. Ini yang bagus sebenarnya, ya. Tidak ada hubungan keluarga. Jadi kalau ada hubungan keluarga, nah kalau mungkin di sini setahu saya ya, saya pernah karena banyak punya teman Batak, ya mungkin di sini ada orang Batak, apa benar atau tidak, saya tidak tahu. Kalau Batak itu orangnya pintar. Misalnya marganya itu Nasution, dia tidak bisa kawin dengan warga Nasution. Jadi kalau sampai dia kawin dengan warga Nasution, warga yang sama, nah ini akan dikeluarkan dari keluarga. Nah itu ketatnya dari di sana. Itu Batak itu ya. Jadi sudah mengerti. Nah sehingga orang Batak itu pintar-pintar. Jadi tidak ada perkawinan keluarga, memang tidak dibolehkan secara genetik. Nanti bisa dilihat kalau mungkin di sini ada orang Batak yang mungkin ditanyakan betul nggak kita boleh kawin dengan apa satu marga gitu ya. Setompo. Nah itu ya, jadi arti suatu contoh berarti kalau saya akui ya kalau orang Batak itu memang mau belajar tuh orangnya pintar-pintar. Nah itu mungkin sudah di apa namanya diketahui bahwa memang inbreeding itu sangat berpengaruh sekali terhadap performanya begitu ya, baik dari segi kualitas apa namanya pertumbuhan dan lain sebagainya. Nah, situ sehingga nanti dalam belajar sistem breeding itu Anda harus tahu seperti yang saya katakan tadi tujuannya untuk apa gitu. Nah, itu yang penting diketahui. Nah, rotasional ya. Dan terminal breed ya. Rotasional crossbreed. Jadi menggunakan pejantan dari ras yang berbeda secara bergiliran, rotasi ya. Jadi setiap generasi. Jadi menggunakan pejantan dari ras yang berbeda secara bergiliran setiap generasi. Jadi, nah ini mungkin akan apa namanya bisa menghindari terjadinya inbreeding kalau dirotasi begitu. Jadi tidak hanya menggunakan misal dalam suatu peternakan Anda hanya menggunakan satu pejantan itu saja. Nah, ini akan berbahaya. Kalau dulu kan begitu memang ya. Jadi satu pejantan misalnya dipakai satu desa. Kemudian sudah mempunyai anak, digunakan pejantan ini. Nah, seharusnya ditukar begitu ya. Nah, pejantan ini dirotasi ke digunakan di desa A, yang di desa A dibawa lagi ke desa B, kan itu namanya rotasi. Itu akan memberikan bisa mempertahankan genetiknya. Kemudian terminal crossbreed, hasil lahir digunakan untuk produksi bukan untuk pembibitan. Jadi hasil lahir penggunaan untuk produksi bukan, ingat ya, jadi crossbreed itu lebih mengarah ke produksi, ya, bukan ke pembibitan. Contoh misalnya hasil silang dikawinkan dengan pejantan terminal, misalnya limosin dengan simental. Jadi semua ini adalah hasil silangan. Ya. Itu apa namanya? Jadi digunakan. Jadi ingat bukan crossbreed itu untuk pembibitan. Mungkin seperti apa yang sudah dijelaskan tadi. Nah itu adalah untuk produksi, untuk fertilitas. Nah, kalau kita lihat sekarang perbandingan sistem breeding. Breeding murni atau pure breeding. Jadi menjaga kemunian genetik ya, untuk apa namanya. Tapi ingat, tetap kalau kita bicara dengan pure breeding, memang risikonya yang tinggi itu adalah inbreedingnya yang sangat tinggi.
Kecuali apa kalau kita mengerti ya itu seperti yang tadi diatur begitu ya, jangan sampai terjadi perkawinan keluarga, apalagi sekarang apa namanya perkawinan itu kita sulit kan merotasi pejantan karena kita tidak pakai pejantan ya. Kalau yang kita pakai adalah setru. Nah setrunya inilah dirotasi itu yang dimaksud. Jadi setru itu setru A misalnya di setru itu udah jelas ada dokumentasinya asal usul dari pejantan. Misalnya kodenya A. Nah, kode A ini hanya bisa diberikan pada suatu peternakan hanya sekali. Ya. Nah, ini harus dirotasi lagi. Yang B dimasuk, yang A dibawa ke PHN. Nah, silakan itu bagaimana teknisnya sehingga pure breeding itu bisa dihindari. Apa namanya inbreeding itu bisa dihindari. Tapi pure breeding ini perlu untuk konservasi. Nah, sehingga dengan mencegah misalnya sapi Bali mengalami crossbreed, nah sehingga Bali besar apa namanya UPTD Baturiti memproduksi lah stro sapi Bali. Itu untuk menghindari terjadinya crossbreed. Kalau dulu kita mengambil itu dari apa namanya kita mengambil dari Singosari maupun dari Lembang, ya. Nah ternyata labelnya sapi Bali, tapi spermanya FA, Friesian Auslan. Nah ternyata pernah terjadi sapi Bali melahirkan dengan bulu seperti FA. Ini sudah hilang lagi nih. Ya, ini harus dimusnahkan, harus diulang lagi. Dulu pernah terjadi, ya, sehingga di Bali sekarang dibuatlah ya, produksi stro khusus untuk sapi Bali. Sehingga kita mengharapkan kemudian sapi Bali itu tidak apa namanya hilang nanti. Nanti bisa Anda lihat nanti sapi Bali kelebihannya apa sih dengan sapi lain. Kelebihannya ada. Misal fertilitasnya tinggi dia. Kemudian tahan daripada penyakit. Mudah beradaptasi. Banyak kelebihannya kalau dibandingkan dengan sapi lain. Nah, sapi Bali itu bisa hidup di TPA. Tempat pembuangan sampah. Bisa ada, mungkin banyak yang menulis itu. Walaupun risiko kita sebagai orang kesehatan, tentu ya, TPA itu adalah bahan-bahan beracun banyak di sana. Ya. Tentu banyak efeknya juga begitu ya. Tapi kan peternak yang penting karena sapi Bali itu di Bali adalah sapi sambilan. Taruh aja di sana, kemudian dia kerja, sorenya dia dibawa pulangan gitu ya. Mungkin ya nanti kalau yang betina mungkin bisa menyebabkan teratogenik misal kelainan daripada fetusnya dan lain sebagainya. Crossbreed, ya, crossbreeding ya, meningkatkan performa genotip yang tidak stabil. Ya. Ingat crossbreed itu adalah untuk produksi. Ya. Kemudian upgrading, jadi untuk menaikkan mutu lokal tahap. F1, F2, F3 sampai berapa persen nanti dia bisa sampai mencapai yang kita inginkan. Seperti yang tadi gitu ya. Kalau kita mengimpor misalnya sperma yang berasal dari genetik unggul, nah kita silangkan sekarang kita kawinkan ke sapi Bali begitu ya misalnya. Nah ini sampai F4 baru dia sapi ini akan mencapai seperti apa yang fertilitasnya ada di bibit unggul tadi. Gitu. Jadi bertahap ya, seperti yang dijelaskan tadi. Kalau inbreeding ya itu meningkatkan kemunian gen tertentu sehingga menurunkan vitalitas,
outbreeding, ya memperluas variasi genetik. Tapi tetap tidak ada, walaupun nanti Anda menemukan sapi Bali yang genetiknya bagus sekali ya, di wilayah misalnya di NTB, di NTT, itu tidak bisa Anda memperluas variasi genetik dengan ternak yang ada di luar yang tidak dikonservasi. Nah, mungkin kalau Anda mungkin melihat sapi Bali yang ada di Nusa Penida, nah kita Anda sini ya bisa begitu ya. Tapi ini kan kalau outbreeding ini di luar variasi genetik, mungkin kalau sapi Bali itu tidak bisa kita lakukan antar spesies ya, jadi yang mempunyai genetik unggul. Sebentar. Nah, kemudian pemilihan sistem breeding yang tepat. Nah, sistem yang ideal, contohnya sekarang, pembibitan murni, ya, pure breeding, sapi Bali, PO, produksi daging, crossbreed, terminal Simpo Limpo, ya, simental, PO maksudnya. PO itu unggul ya, sapi unggul. Peningkatan mutu lokal, kita lakukan upgrading, misal Bali dengan limosin. Tapi tetap ya, ini ingat jangan nanti Anda menyarankan sapi Bali yang ada di Bali dikawinkan dengan limosin untuk meningkatkan mutu lokal, tidak bisa ya. Nah, karena Bali itu adalah termasuk kita ini adalah konservasi. Tapi kalau Anda nanti ingin memperoleh apa namanya banteng misalnya, ini kan sapi Bali sudah berasal dari banteng. Nah kalau banteng ini Anda ambil spermanya, nah, kemudian Anda kawinkan dengan Bali yang induk yang ada di Bali. Nah, ini nanti ya sama perkawinan seperti upbreeding itu tadi. Ya. Jadi kalau udah sampai ke berapa gitu, nanti baru dia akan mengikuti seperti banteng. Nah, ini sudah ada wacana, tapi untuk mencari sperma banteng itu sulit. Gitu. Kalau kita melakukan sistem breeding itu juga cukup mahal. Nah, sekarang ini emang kita hanya mengandalkan itu adalah di P3B. Mudah-mudahan Anda nanti bisa melihat nanti bagaimana sistem breeding yang ada di Pulukan. Itu khusus sapi Bali ya. Sapi Bali bagaimana caranya gitu ya. Nah, itu ada di sana. Kalau produksi daging ya crossbreed ya. Peningkatan mutu lokal upgrade ya. Ya silakan. Konservasi genetik ya. Nah, ini breeding murni, pure breeding, konservasi genetik, dan outbreeding sapi Bali. Jadi artinya silakan ya, kalau konservasi genetik ya seperti saya katakan tadi, sapi Bali yang tetap dari sapi Bali yang memang belum terkontaminasi dengan sapi lain. Misalnya banteng gitu ya. Banteng itu yang ada di apa namanya? Di Jawa itu ada banteng liar istilahnya. Nah, itu kalau Anda ambil spermanya, nah Anda kawinkan dengan sapi Bali yang ada di sini, dan nanti diharapkan nanti dia akan kembali lagi ke asal sapi Bali murninya. Nah, sehingga kalau sapi Bali murninya itu dulu mungkin pertumbuhannya cepat begitu. Nah, kita lihat dari asal usulnya begitu ya. Sebenarnya sapi Bali itu begitu.
menguji fertilitas yang tinggi. Kalau dulu fertilitas sudah sampai 87% fertilitas. Hampir setiap kawin bunting, beranak. Nah, sekarang kan banyak sekali permasalahan. Apakah ini penyebabkan inbreeding? Nah, untuk menghilangkan inbreeding ini, kalau bisa memang kita harus melakukan sistem breedingnya kembali ke apa namanya ke outbreedingnya, cari asal usul sapi Balinya, bantengnya gitu ya. Sapi Bali itu kan berasal dari banteng. Nah, manajemen pendukung daripada sistem breeding, manajemen pendukungnya melakukan seleksi ternak ya berdasarkan performa dan silsilah. Nah, ini sangat penting ini ya. Jangan asal mengawinkan ternak tapi tidak tahu silsilahnya. Sama seperti Anda kalau nanti mencari keturunan yang baik, cari dulu silsilahnya. Apakah silsilahnya ini memang berasal dari keturunan yang bagus begitu ya. Kalau sudah jelas ya bagus genetiknya, keturunannya pasti bagus gitu. Nah, ini juga bisa dilakukan dengan kalau nanti Anda mencari apa? Oh, saya ingin nanti mempunyai keturunan yang baik. Nah, tentu kalau Anda tahu sistem breeding, berarti pasti Anda akan menanyakan silsilah asal-usulnya. Oh, ini mungkin berasal dari anak orang pintar-pintar ini. Ini kalau ini ya saya ambil ini keturunan saya sepintar. Nah itu ya, silsilah itu perlu sekali. Pencatatan data reproduksi dan produksinya. Apakah dia mempunyai calving interval, atau setiap tahun melahirkan satu anak, atau berat lahir anaknya, ya. Kalau susu produksinya bagaimana, apakah produksinya di atas rata-rata, jangan nanti Anda melakukan breeding pada sapi perah yang mempunyai produksinya misalnya 5 liter per hari, itu kan rugi begitu ya. Nah ini yang perlu diperhatikan. Jadi untuk mendukung keberhasilan daripada breeding, nah ini harus dilakukan begitu ya. Performanya bagaimana, silsilahnya bagaimana, apa namanya, proses reproduksi atau produksinya bagaimana. Nah, kemudian penggunaan teknologi reproduksi. Nah, ini yang biasanya digunakan untuk memang ya bisa juga dilakukan dengan menggunakan apa kawin alam, tapi sekarang kan sudah umum adalah teknologi B. Kemudian embrio transfer, in vitro fertilisasi. Jadi Anda bisa nanti kalau IVF misalnya foto, oh ini genetik terus, tapi dia mengalami sebagai. Nah ini bisa Anda ambil loh Pak. Jadi oosit di folikel bisa ambil, kemudian Anda bawa laboratorium. Nah di sini di laboratorium Anda fertilisasikan dengan pejantan unggul. Saya kira kalau distro itu adalah pejantan unggul karena sperma yang diambil pada pejantan itu rata-rata dengan berat induk apa namanya pejantan itu di atas 800. Jadi udah unggul sekali. Jadi tidak diragukan lagi. Nah, itu bisa digunakan secara IVF. Atau Anda ingin melakukan transfer apa namanya? Transfer embrio. Atau transfer embrio dengan menggunakan misalnya embrio yang secara in vivo, ada kawinkan sporopolasi, Anda ambil, ada tanam pada induk yang memang kurang fertil, itu bisa. Ya. Kalau IVF itu kawinkan di dalam, nah kemudian baru ditransfer ke induk. Biasanya recipientnya itu yang menerima itu adalah induk-induk yang memang kurang produktif, hanya untuk menitipkan bibit unggul yang kita peroleh. Nah ini harus dikuasai ya.
seperti yang saya katakan tadi, IB misalnya. Jangan karena faktor Anda tidak tepat melakukan IB, nah sehingga ini tidak bisa dilakukan. Sama embrio, transfer embrio. Transfer embrio nanti kalau embrionya itu tidak asal ditransfer, harus ada grade-nya lagi. Ini mungkin nanti kalau Anda tertarik dengan reproduksi, kalau belajar teknologi, ya nanti harus tuntas di sana. Evaluasi genetik ya, nah itu silakan apa istilahnya BLUP atau EPI. Saya juga tidak pernah melakukan evaluasi genetik. Biasa kalau evaluasi genetik itu waktunya cukup lama. Ya. Jadi ini saya belum pernah melakukan evaluasi genetik. Kalau evaluasi genetik ya itu kita harus melihat bagaimana perkembangan selanjutnya setelah diproduksi kan gitu. Nah, tantangan peluang yang ada di Indonesia, ya, dominasi perkawinan alami di peternakan rakyat. Ini mungkin juga apa namanya sama seperti di NTT misalnya. Itu tidak berjalan IB-nya. Nah, sebenarnya ya, kalau kita tidak memberikan informasi pada peternak, ya, kalau dulu ada istilah peternak itu mengatakan bahwa kalau menggunakan IB, ini biasanya lahir anaknya lemah, cacat, dan lain sebagainya. Nah ini kita selaku dokter hewan, apalagi orang reproduksi, ini harus memberikan pengertian pada peternak bahwa sperma yang digunakan pada saat IB, nah itu adalah sperma yang bibitnya betul-betul unggul, lebih unggul pejantan yang digunakan sebagai mengawinkan secara alami. Itu adalah pejantan-pejantan pilihan, unggul. Tidak mungkin anak yang dilahirkan itu rendah. Ini di Bali terjadi dulu ini, ya. Sehingga pemanfaatan teknologi IB ini kurang diminati oleh peternak. Nah sekarang syukurlah, jadi peternak sudah hampir mungkin 99% menggunakan teknologi IB. Nah kalau di NTT sama sekali tidak, ya. Karena di sana bermasalah terhadap penyimpanan stronya di dalam suatu. Nah di sana juga karena apa namanya, kalau kawin alam dengan IB itu jelas hasil perkawinannya itu lebih tepat dengan kawin alam. Kalau kawin alam kan secara alami dia mengerti sendiri kapan kawin kan begitu ya. Jarang mengalami kegagalan kalau sama-sama sehat. Tapi kalau IB, nah ini kegagalannya kan tinggi. Tidak tepat waktu mengawinkan karena memprediksi kapan ovulasi terjadi. Nah ini menyebabkan kegagalan itu tinggi. Nah ini kadang-kadang juga peternak ya ini sudah di IB sekian kali tidak bunting, tapi kalau di kawin alam sekali bunting. Nah ini pernah saya alami di Pecatu, ya. 5 kali di IB tidak bunting, bukan saya yang meng-IB, ya, kalau orang dinas itu ada inseminatornya. Akhirnya 5 kali di IB tidak bunting, nah kemudian setelah saya kawinkan dengan pejantan, itu sekali kawin bunting. Nah ini banyak faktor yang berpengaruh, apakah pengawinnya tidak tepat atau penyimpanan stronya tidak benar kan gitu ya. Nah, jadi banyak faktor pengaruh itu harus diteliti lagi. Yang menyebabkan kegagalan itu waktu dilukis adalah memang radiusnya, jaraknya itu memang jauh sekali dari sentral IB-nya, jadi pengambilan stronya sampai ke tempat IB-nya. Nah, ini kalau penyimpanannya tidak bagus ya spermanya mati, ya. Berarti kan sperma mati yang dimasukkan. Nah sehingga perkawinan alami kalau di daerah-daerah peternakan itu yang saya katakan seperti di NTT apa permasalahan mungkin keberhasilan IB-nya rendah. Nah ini yang menyebabkan apa namanya peternakan rakyat itu lebih menyukai perkawinan alam. Kurangnya data, ya, rekor
dan seleksi. Potensi besar dengan IB nasional, ET, dan konservasi sapi lokal. Ini bisa apa namanya, dengan adanya apa namanya teknologi ini, nah sehingga diharapkan ya potensi besar dengan IB secara nasional bisa dilakukan, embrio transfer juga, dan konservasi sapi lokal seperti sapi Bali. Nah, cuma kalau embrio transfer ini belum mencapai 60%. Ya, karena tahun kemarin ya itu dengan pelang di Lombok itu mentransfer berapa ya? 5 sapi ya. Jadi pada 5 sapi ternyata yang bunting hanya 2, itu hanya baru 50% kurang begitu ya. Jadi masih rendah ya. Nah, tentu penyebabnya ini harus diteliti kembali. Jadi belum begitu ditanam, itu belum ya. Di manusia pun kan begitu ya, tidak 100%. Nah, sekarang kita coba ya, breeding pada sapi dan proses perkembangbiakannya. Nah, dalam proses pengembangbiakan sapi, ya, dia ada dibagi menjadi 2 proses perkawinan. Ini kembali lagi saya menjelaskan gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah inseminasi buatan atau IP. Proses yang kedua perkawinan secara alami. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini adalah perkawinan alami, ini adalah IB. Memang kalau kita lihat hasilnya jelas ini akan lebih bagus daripada IB. Bukan hasil genetiknya, jadi hasil keberhasilannya dia untuk bunting begitu ya. Karena kalau sapi betina ini tidak estrus, penyitaan ini tidak mau diterima oleh betina. Tapi begitu dia naik diem, berarti adalah puncak estrus. Nah, berarti kawin dia. Nah, kalau di sini kan enggak. Walaupun dia masih berada di fase proestrus atau gejala klinis, kalau kita masukin GAN, ya dia diam. Nah, tapi kalau dia tidak tepat, kalau dia misalnya di fase proestrus dimasukkan, berarti kegagalannya kan tinggi. Nah, prediksi inilah kita sulit. Nah, sedangkan secara alami, karena di sini sapi ini ya ternak umumnya dia mempunyai perhormon. Tadi hanya dia yang bisa membaui. Oh, ini betina ini sudah mau kawin. Saya harus kawinkan. Jadi pejantannya demikian. Jadi dia ada perhormon yang dihasilkan. Nah itu ya, jadi kalau bedanya kawin alam dengan hibik. Nah di sini saya harapkan nanti kalau Anda nanti mungkin di dinas gitu ya, atau ingin banyak juga dokter hewan menjadi inseminator. Nah ini tolong nanti Anda pelajari reproduksinya. Kalau nanti jangan kalah sama inseminator. Kalau inseminator kan dia hanya pengalaman gitu ya, hanya pengalaman. Tapi dia tidak tahu kapan harus di IB yang tepat, ya itu tergantung dari mungkin dia ada yang memberikan bimbingan teknis, Anda harus IB sekian gitu ya. Tapi dia tidak tahu, oh ini ovulasi apa tidak. Dia tidak tahu, oh ini folikel, ini CL. Tidak tahu dia. Ya. Yang tahu adalah Anda. Nah, kalau gagal misalnya Anda bisa palpasi, oh ini folikel, udah ovulasi apa belum? Oh belum, Mbak. Berarti kegagalan itu karena tidak atau belum beropulasi. Mungkin aja bisa terjadi delay ovulasi yang tertunda.
Sehingga Anda harus memberikan preparat yang mampu untuk menyebabkan ovulasi begitu. Nah, itulah kalau Anda dokter hewan gitu ya. Tapi kalau nanti inseminator ya enggak tahu deh. Kalau inseminator yang di Sopangan mungkin Anda tidak tahu karena Anda belum pernah ke Sopangan. Nah, itu yang saya latih itu pintar dia. Sampai rektal ya saya ajari. Nah, tapi dia hanya tahu teknisnya saja. Kenapa folikel berkembang dia tidak tahu. Kenapa dia ovulasi dia tidak tahu. Dia tahunya hanya begitu keluar leleran pagi, oh sore ini harus DB. Hanya tahunya itu aja. Nah sekarang ada polanya berubah. Nah ternyata kegagalan cukup tinggi kalau dilihat dari leleran. Leler itu gejala ya, belum populasi. Itu kalau DB sorenya itu ternyata angka kebutuhannya rendah sekali. Sehingga saya coba lagi. Lihat folikelnya. Nah, ternyata terjadi 24 jam setelah leler pertama. Itu baru folikelnya berovulasi. Sehingga dilakukan kalau pagi. Ada leleran, besoknya di IB pagi. Atau sorenya masih memberikan hasil yang 100%. Nah, itulah tujuan kita di lapangan ya. Nanti Anda juga harus tetap melakukan evaluasi. Kalau kita kadang-kadang kan menggunakan misalnya kita berkecimpung di sapi Bali, tapi yang referensi yang kita gunakan sapi Brahman itu kan ya memang sama seperti fisiologi. Karena kemarin dari Gajah Mada juga menghubungi saya, ini kok sapi Brahman begitu leleran keluar di IB 12 jam, 24 jam mau. Ternyata begitu hari kelima di IB mau. Nah ternyata ovulasi terjadi hari kelima setelah leleran keluar. Nah ini beda kan dengan sapi Bali. Inilah perlu kita melakukan riset sehingga kita tahu ya sapi Bali itu bagaimana. Kalau prosesnya secara fisiologi sama, tapi waktunya nah, mungkin breed yang berpengaruh, mungkin lingkungan dan lain sebagainya. Jadi itu yang saya tekankan ya untuk melakukan perkawinan. Nah, di sini di Indonesia industri peternakan pertama ada di Balai Embrio ternak, yaitu industri pembibitan di Indonesia yang berlokasi di Ciplang, Bogor, Jawa Barat. Nah, ini yang memproduksi embrio sapi. Nah, ini saya orang Ciplang kemarin melakukan embrio transfer di NTB. Balai merekayasa jenis sapi tertentu untuk menghasilkan embrio sapi unggul. Nah ini di Lembang juga diproduksi ya. Jadi ada Balai Ciplang di Bogor, di Lembang, di Singosari. Nah ini juga dia melakukan produksi embrio. Jadi embrio yang dihasilkan baik itu secara IVF maupun in vivo atau berdasarkan dari superpopulasi yang dikawinkan, kemudian embrio yang diambil atau secara IVF dikawinkan di lab, fertilisasi, kemudian embrionya diambil, nah ini dibekukan. Ini dibekukan, disimpan sama dengan semen. Dia sampai bertahan ya 10 tahun. Nah ini nanti baru embrio-embrio ini nanti yang dihasilkan ini dititipkan pada resipien. Nah, resipiennya tidak harus resipien fertil ya. Kita hanya menitipkan, tapi kondisinya harus sama, kondisi reproduksinya. Dan biasanya embrio yang diproduksi berasal dari jenis sapi yang unggul ya, seperti Limousin, Simmental, dan lain sebagainya. Ada pula jenis sapi perah yang didatangkan dari Australia berupa pejantan dan betina. Tapi sekarang saya kira tidak lagi mengimpor sapi hidup ya. Nah biasanya yang diimpor itu adalah kalau kita cari semennya ya spermanya, jadi stronya. Kalau kita mencari embrionya ya embrio bekunya yang kita import begitu ya. Jadi sudah kita karena teknologi sudah berkembang.
Nah, kemudian, nah tujuan IB saya kira sudah dapat waktu mungkin di Pak Wepas kemarin, ya memperbaiki mutu genetik ternak, tidak mengharuskan pejantan unggul untuk dibawa ke tempat yang dibutuhkan, nah sehingga mengurangi biaya. Jadi kalau dari Australia tidak perlu kita bawa sapinya ke Indonesia, cukup juga dengan stronya, ya, mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara lebih luas dalam jangka waktu yang lebih lama. Ya, kalau Anda mempunyai bibit unggul misalnya sapi dengan berat 1000 begitu ya, nah ini bisa dimanfaatkan spermanya. Jelas unggul itu ya. Jangan nanti mengambil sperma dengan berat sapi misalnya 300 begitu ya. Nah itu bukan unggul begitu ya. Nah, itu juga harus recordingnya itu juga harus jelas begitu ya. Asal usul dari ternaknya itu harus bebas penyakit, dari keturunan baik-baik, memang mempunyai genetik unggul begitu ya. Nah, meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur. Jadi ingat ya, kalau sapi itu ya paling cepat ya 1 tahun ya, karena bunting 9 sampai 9,5, ya. Kemudian ada estrus postpartumnya. Nah ini juga harus diikat lagi involution nutri kapan dia pulih kembali. Nah ini membutuhkan waktu 2 bulan. Nah saya kira 9 itu ditambah dengan 3 bulan misalnya itu setiap tahun bisa lahir 1 anak. Kalau lebih dari itu ya berarti gangguan. Kalau 2 bulan bisa 11 bulan. Kalau misalnya sekarang dia lahir, 2 bulan lagi dia estrus, dikawinkan, itu bisa kurang lagi setahun kan begitu ya, dengan 11 bulan. 9 ditambah 2. Nah kemudian kalau 1 bulan dia estrus, nah ini tidak bisa karena involution nutri itu kurang lebih 50 hari. Itu harus diperhitungkan. Meningkatkan angka kelahiran kemudian mencegah penularan penyakit juga ya. Nah, kita kan tidak tahu ya apa pejantan membawa penyakit. Tapi kalau IB yang Anda lakukan juga tidak bagus ya juga yang terkontaminasi juga menular penyakit. Kalau memang SOP tidak dijalankan gitu ya. Nah, keuntungannya ya, menghemat biaya, dapat mengatur jarak kelahiran, kapan kamu ingin mengawinkan gitu ya. Kemudian mencegah terjadinya kawin sedarah. Kalau memang regulasi bagus begitu ya. Dengan peralatan dan teknologi yang baik, spermatozoa dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Semen beku masih dapat dipakai untuk beberapa tahun kemudian walaupun pejantan telah mati. Menghindari kecelakaan yang sering terjadi pada saat perkawinan karena fisik pejantan yang terlalu besar. Jadi menghindari ternak dari penularan penyakit, terutama penyakit yang ditularkan dengan hubungan kelamin. Jadi banyak faktor keuntungannya ya. Nah ini yang bisa disampaikan nanti ke ternak, sehingga tidak ada persepsi yang bahwa kawin ibu itu lebih jelek daripada kawin alam. Tapi kalau hasilnya misal untuk sampai 5 kali ya lebih jelek, tergantung antaranya. Nah waktu IB, ya, nanti silakan ini baca sendirilah ya. Ini saya kira sudah pernah diberikan ini ya. Kalau permulaan birahi, ini artinya permulaan birahi ini ya, ini biasanya ini umum ini. Nah ini dipakai itu adalah leleran begitu ya. Ini kalau pertengahan birahi, ini sulit ini akhir birahi, ini berkaitan dengan ovulasi. Nah ternyata di sini yang paling tinggi adalah di akhir birahi. Nah sebenarnya kalau pada sapi 12 jam sesudah birahi dia ovulasi. Nah tapi kalau Anda terlalu tepat pada ini, nah nanti sperma juga dia memerlukan waktu nah ini dari tidak langsung begitu diibis spermanya masuk ke ampulan Anda. Dia mengalami kapasitasi dan lain sebagainya. Dia memerlukan waktu sampai di ampula gitu ya. Nah ini dari hasil penelitian orang ya. Jadi
Saya kira ini sulit dilakukan ini ya, sulit dilakukan. Karena kita bisa mengetahui birahi kalau kita bawa pejantan, kalau udah itu ya tidak bisa kita mengetahui dia birahi. Ini saya udah coba dengan segala cara juga tak bisa. Nah ini ya, bagaimana misalnya jenis sapi eksotik, sapi lokal yang dipelihara kemudian menghasilkan induk setelah lahir, pedet-pedet akan dibesarkan dan disiapkan menjadi pejantan dewasa yang akan dikirim ke Bali, IB. Jadi apa namanya? Ini dipulukan ini kalau dia menghasilkan pejantan unggul, nah dia bawa ke BIB yang berada di Lembang maupun Singosari, kalau di Bali ya di Batu Riti. Nah, dibuatlah semen beku atau stro. Nah, sapi-sapi betina hasil transport embrio tersebut akan dipelihara di Ciplang atau Bogor untuk menghasilkan setlor. Jadi ada betina di apa namanya? Di Pulau kan juga demikian ya. Di Pulau kan juga demikian. Jadi betina-betina yang hasilnya baik, nah ini keturunannya baik, ini akan dilanjutkan. Nah, nanti anak-anaknya baru akan disebar. Jadi proses breedingnya demikian. Ya. Ini sistemnya, ya, inseminasi, ini adalah di donor. Ini ada transfer embrio ini ya. Embrio yang dihasilkan ini, nah ini ditransfer ini. Kan banyak nanti yang lahir ini. Karena hasil transfer embrio. Sebenarnya asal dari satu kan, ya. Ini disuperopulasi, kemudian sehingga banyak setlor yang berkembang, ini di IB, nah, kemudian embrio yang dihasilkan banyak. Semua embrio yang dihasilkan yang grade terbaik, nah, dikawinkan ke sini. Sehingga dari satu induk ini yang unggul bisa menghasilkan sekian anak bibit yang unggul. Ya. Nah itu namanya sistem breeding. Nah itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan dipahami. Kalau ada yang mau bertanya, nah ini kalau saya simpulkan sedikit ya. Jadi sistem breeding itu yang tepat meningkatkan produksi dan mutu genetik. Pemilihan sistem harus sesuai dengan tujuan dan kondisi lingkungan. Integrasi teknologi reproduksi yang digunakan dan seleksi genetik penting untuk kemajuan sapi di Indonesia. Nah ini yang perlu diperhatikan. Jadi saya kira tidak banyak sistem breeding itu. Ya, yang diketahui sistem breeding itu ya itu saja begitu ya. Oke, kalau ada yang mau bertanya silakan, masih ada waktu. Silakan deh, silakan kalau ada yang mau bertanya. Izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Baik, mungkin saya izin bertanya terkait sistem breeding Niki. Sebelumnya saya sempat kenal sama rekan saya yang dari Vapet, itu pernah magang di BPTU negara kalau tidak salah. Ya. Yang untuk sapi Bali. Nah, untuk di regulasi dari BPTU Nika memang tidak diperbolehkan untuk menjual dari sapi ini kan ya dok, atau apakah itu salah satu buat dari sapi niki bagus untuk pertumbuhan tidak biar bagus genetik dari sapi Bali yang berada di BPTU tersebut. Setahu saya kata dari informasi dari rekan saya Nika itu tidak menerima dari sapi di luar itu tidak gimana ya, tidak dijual seperti itu, tidak diperjualbelikan. Nah saya ingin bertanya kenapa itu ada regulasi tersebut, apakah itu ada berhubungannya terkait sistem breeding yang Prof jelaskan tadi gitu. Oh ya, oke. Jadi bagus sekali. Jadi kalau di BPTU ya, dia penyedia bibit unggul sapi Bali. Di sana betul-betul induk yang digunakan itu induk betul-betul memang rekornya bagus. Jadi memang ternak produktif di sana, fertilitas tidak usah dikhawatirkan lagi. Anak yang dihasilkan, nah itu mempunyai performa yang bagus. Nah ini masalah dijual atau tidak, nah ini adalah regulasi dari Departemen Pertaniannya. Nah biasanya hasil yang diperoleh di BPTU, nah ini nanti akan disebar ke wilayah-wilayah yang memang memerlukan.
Nah ini biasanya ya seperti yang di BPTU ini nanti ada apa namanya hasil dari keturunannya anak yang dihasilkan. Nah ini biasanya dibawa ke BPTU di Sumbawa. Dari Sumbawa ini nanti disebar lagi ke mana-mana yang memerlukan. Nah, apakah ini dijual atau tidak, ini saya tidak tahu ini regulasinya. Yang jelas prosesnya demikian. Bukan kalau misalnya BPTU ya, memproduksi, kan sapinya banyak di sana. Kalau dia memproduksi, tidak dikeluarkan berarti kan numpuk nanti di sana. Nah, ini disebar ke masing-masing wilayah yang memerlukan. Nah, sistemnya, kalau dulu mungkin ada istilah Bapres kan gitu ya. Nah, ini saya tidak tahu nih sistemnya bagaimana. Karena saya mungkin kalau dilihat saya tidak sampaikan ini. Slide BPTU saya ada, saya pernah menyampaikan sistem breeding secara nasional mengenai keberadaan BPTU. Bagaimana seleksinya dia? Itu ada itu. Ya. Nah, kemudian sampai dia dikeluarkan. Nah, sehingga di sini ini sampai sama dengan apa namanya perusahaan begitu. Di sini pusatnya di Bali, khusus sapi Bali udah ya, khusus sapi Bali ini. Sapi Bali nanti yang diharapkan nanti yang disebar ke masing-masing pulau itu mempunyai fertilitas yang tinggi. Nah ini regulasinya saya tidak tahu apakah ini nanti misalnya Pemda mana membutuhkan. Nah, apakah Pemda itu membeli atau tidak? Tidak tahu saya. Ya. Nah, ini regulasi dari pertanian, misalnya, Kementerian Pertanian. Nah, sistemnya yang jelas penyebaran demikian. Nah, BPTU juga di Sumbawa ada. Saya sudah tanya, ini dari Sumbawa bibitnya dari mana? Nah, inilah bibit yang dari Bali ini dibawa ke sana. Nah, tapi kalau ada misal pejantan-pejantan unggul, nah ini dibawa ke BPTU. Bukan BPTU, apa namanya, ke Baturiti sebagai sumber semen. Nah itu deh ya. Jadi di apa namanya di Pulokan itu dia produksi sapi Bali begitu, sapi Bali yang unggul. Yang unggul itu ya artinya tidak crossbreed gitu. Dia memang berasal dari sapi Bali itu sendiri. Nah di sana betul-betul bisa dihindari karena terkontrol, nah sehingga bisa dihindari oleh inbreeding itu sendiri, perkawinan keluarga, karena diatur. Begitu deh ya. Baik, terima kasih banyak, Prof. Ya, ada lagi silakan. Tidak apa-apa, silakan. Kalau yang tertarik dengan breeding nanti saya bisa ada satu PowerPoint saya yang saya sampaikan pada seminar nasional di Surabaya begitu. Jadi khusus untuk breeding sapi Bali. Ya. Karena saya diminta sebagai pembicara bagaimana sistem breeding daripada sapi Bali. BPTU itu yang saya pakai. Begitu, bagaimana dia dalam dari waktu dia seleksi. Jadi tidak dia memperoleh bibitnya itu juga induknya itu juga seleksi luar biasa. Misalnya dia juga survei ke lapangan di mana ada sapi Bali yang bagus silsilahnya. Itu dilihat itu performa uji tes, progeny tes, anak yang lahir, berat lahir berapa. Jadi banyak kriterianya dia. Kalau kriteria masuklah dia ke BPTU. Nah, ini yang dipakai sebagai sumber bibit nanti, sumber keturunan. Jadi betul-betul memang induk yang digunakan itu adalah induk-induk yang mempunyai fertilitas tinggi. Ya, kalau sperma kan sudah tidak usah dikhawatirkan lagi kalau seperti apa yang saya katakan tadi. Tapi kalau di di Pulau kan masih menggunakan, kalau tidak salah ya, itu masih menggunakan kawin alami selain IB. Jadi berapa ekor betina itu dikawinkan dengan pejantan unggul, tapi dirotasi begitu ya. Nah, misalnya sudah tercatat kan betina A, B, C, D, E ini dikawinkan oleh pejantan satu. Betina kelompok lain ya,
dikawinkan dengan, nah, ini dirotasi. Kalau di peternak kan nggak bisa begitu. Ya. Dia punya pejantan satu, ya itu saja disuruh untuk kawin, ya ngawinkan anaknya, cucunya, dan lain sebagainya. Ini yang berbahaya. Kawin alam ini yang berbahaya. Tapi kalau yang di apa namanya, yang dibulokkan itu dia mempunyai memang. Dia itu kan artinya dia disebar begitu, disebar. Nah kemudian makanya di sana sinkronisasi juga bagus sekali diterapkan. Dia mau ngawinkan hari ini berapa ekor? 10 ekor. Dia buat istri 10 ekor. Nah, kemudian dia kawinkan. Nah, tapi dia di sana sudah mempunyai pejantan unggul. Tak tahu sekarang apakah dia juga sudah menggunakan IB apa belum. Karena kemarin PDAI menyelenggarakan aplikasi IB. Nah, itu diberikan oleh orang Pulukan gitu. Nah, mungkin juga sudah diaplikasikan. Ya, oke, ada lagi? Silakan. Mungkin saya izin bertanya kembali, Prof. Ya, silakan, Dek, silakan. Oke, mungkin saya izin bertanya terkait topik yang mungkin nanti akan presentasi di minggu depan itu angkat nih Kak. Sekiranya mungkin dari Prof, apakah dan permintaan untuk topik yang mungkin Saya diangkat? enggak. Yang penting ada kaitan dengan sistem reading. Silakan Anda ambil salah satu sistem reading, ya. Sistem reading apa yang Anda pilih. Nah, nanti jelas nanti di sana nanti tujuannya untuk apa, kan itu ya. Nah, secara umum apa sih kepentingannya Anda melakukan sistem reading, misalnya crossbreed gitu misalnya. Apakah Anda akan melakukan, tujuan saya untuk meningkatkan produksi dan lain sebagainya. Nah, sehingga dilakukan. Anda ambil sekarang dalam satu jurnal. Crossbreed itu apa yang dipakai? Apakah ada jurnal kalau crossbreed sapi Bali dengan simental, banyak itu jurnalnya. Nah, itu saja Anda jelaskan keuntungannya apa, kekurangannya apa, kan seperti yang tadi, tinggal Anda menjelaskan, nanti ada latar belakangnya sedikit, ya, tujuan untuk apa, kemudian sistemnya yang Anda gunakan apa, metodenya, apakah sapi Bali dengan simental atau simental dengan limosin, hasilnya bagaimana, kan begitu. Tapi itu didukung oleh jurnal. Nanti di jurnal gampang kan mencari kan, crossbreed sapi ini dengan ini pasti keluar, itu ada apa jurnal-jurnal itu. Ya deh ya, silakan. Baik, terima kasih banyak Prof. Ya, saya kira apapun apa namanya yang sesuai dengan materi ini, saya kira ada masalah ya. Oke, kalau tidak ada lagi silakan. Tidak ada, kalau tidak ada saya ngasih kuliah lagi nih. Izin Prof. Ya, silakan. Prof tadi sempat ada di slide-nya tentang crossbreeding. Nah, jika crossbreeding ini nanti beda jenis dan memang nantinya misalkan crossbreeding sapi Bali dengan sapi yang memang rasnya berukuran besar, apakah bisa terjadi distokia seberapa persen, Dok? Makanya saya katakan tadi kan, sapi Bali kelahiran normal itu, ya, kalau memang pejantannya sapi Balinya unggul gitu ya, itu berat lahir maksimum itu 17 ya ketahui, 18 jarang. Ya. Itu bisa kelahiran normal. Tapi kalau setahu saya, kalau banyak sekali yang menelpon saya dari NTB, dan saya langsung tahu di lapangan, itu berat lahir sampai 28. Saluran peranakan sapi Bali dengan eksotik, simental atau Brahman itu kan beda. Organ reproduksinya dia lebih besar daripada organ reproduksi sapi Bali. Nah, jelas anak yang dilahirkan nanti akan mengalami kesulitan. Nah, distrokianya juga distrokia, hanya dia tidak bisa mengeluarkan kalau posisinya normal, tinggal menarik. Tapi yang menarik kan dokter hewan. Makanya saya katakan tadi, crossbreed untuk sapi Bali itu, nah ini untung juga bagi dokter hewan, ada penanganannya. Tapi kalau salah penanganan atau luka pada
apa namanya, salur reproduksi ini juga berbahaya. Tapi yang jelas, ya, saya bisa katakan itu 100% itu distokia. Kalau sapi Bali dikawinkan dengan Brahman atau simental. Kalau setahu saya yang di NTB ini yang banyak ini yang sudah melakukan cross ini, ya. Nah ini setiap saya tanyakan pasti memerlukan pertolongan untuk dalam proses kelahiran. Nah, sampai dokter Lewannya saya tanya, ya ada keuntungannya Prof gitu. Ada kerjaan bagi dokter hewan. Tapi sama-sama untung lah ya. Jadi cuma permasalahannya bagi saya orang reproduksi, apakah keturunannya ini yang dihasilkan ini reproduksinya bagus apa tidak? Sekian keturunan lagi kan begitu. Nah, itu yang perlu diteliti. Tapi yang jelas hasilnya, ya, hasilnya itu kalau sapi Bali dipelihara 6 bulan itu lakunya 8 juta. Tapi kalau cross ini dalam waktu 6 bulan itu anaknya sudah laku sampai 24 juta. Bayangkan berapa kali lipat itu. Ini ada yang dari Lombok mungkin, ada yang dari Lombok bisa ditanyakan nanti. Ya, bagaimana perbedaannya? Pertumbuhannya cepat sekali. Nah, cuma masalah reproduksinya karena kemarin berdasarkan survei dari F1, ya, jadi F1-nya itu di survei apakah estrosospartum setelah melahirkan pertama normal atau tidak. Nah, ini dikatakan normal, saya tidak tahu ini. Tapi F2-nya juga kan belum ini, belum terus ini. Nah, ini ada gangguan reproduksi apa enggak? Ini yang belum diteliti. Yang jelas, kalau dari hasil peningkatan pertumbuhan, berat lahir, itu bagus. Jadi yang jelas, kalau Anda tanyakan tadi apakah 100% distokia, ya pasti distokia. Anak yang dilahirkan besar, ya, pasti distokia. Jadi ya. Halo? Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Ada dari mana ini? Domisili atau Asal. Oh, dari Tangerang, G, Prof. Oh, Tangerang jarang sampai Bali sana. G, Prof. Kecuali yang dari Sulawesi mungkin, yang dari NTB, tapi kalau dari NTT belum crossbreednya belum, kalau di sana lebih banyak sapi Bali saja. Jadi stroke nggak ada di sana. Oke, ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Baik, Prof. Mungkin untuk diskusi bisa dipresentasi setelah ini di minggu Ya, depan. oke. Nanti setelah waktu diskusi ya kan satu kelompok aja. Nggih, Prof. Hanya satu kelompok mantan. Ya, kalau nanti Anda tertarik, nanti silakan. Saya coba nanti kalau yang tertarik nanti dengan puluhan, saya coba cari slide-nya dulu. Oke? Baik, terima kasih banyak, Prof. Oke, sama-sama. Oke. Saya akhiri ya. Oke, saya lihat. Jadi selamat ya.